saja yang menjadi tetangga Indonesia? Jika ditanya pertanyaan itu, mungkin sebagian banyak kita akan menjawab Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia. Negara-negara tersebut memang yang paling sering kita ketahui sebagai negara tetangga karena paling dekat dan termasuk negara-negara besar. Padahal, jika menurut perbatasan lautnya, Indonesia itu bertetangga dengan 10 negara. Selain 6 yang sudah disebut, juga termasuk India, Thailand, Vietnam, dan Palau. Ya, nama Palau mungkin menjadi yang paling asing. Padahal area laut Indonesia berbatasan dengan negara yang berada di sisi utara Papua Barat ini. Palau merupakan negara kepulauan dengan bentuk pemerintahan republik. Negara ini hanya berjarak sekitar 200 km arah utara dari Provinsi Papua Barat atau 255 km sebelah timur Provinsi Maluku Utara. Karena Palau berada di perairan Samudra Pasifik menjadikannya salah satu negara Oseania. Nama Palau sendiri dalam bahasa lokal disebut Belau yang berarti kampung. Beribu kota di kota Ngerulmud, Palau baru resmi merdeka dari Amerika Serikat tahun 1994 silam. Berpenduduk hanya sekitar 18.000 jiwa. Luas wilayah daratan Palau ialah hanya sekitar 459 km persegi. Setidaknya ada sekitar 250 pulau kecil dan 8 pulau besar. Pulau dengan penduduk terpadat ialah Koror yang hampir 2/3 penduduk tinggal di sana. Disusul Angor, Babel Daop, dan Pelelio. Bagi orang Indonesia, Palau memang bukan tujuan wisata utama yang populer. Meskipun bertetangga, penerbangan ke negara ini pun tidak ada yang direct flight. Penerbangan langsung menuju Bandara Internasional Palau di kota Koror tercatat hanya dari 7 kota, yaitu Makau, Guam, Seoul, Taipei, Tokyo, Yap, dan Manila. Dengan kata lain, yang terdekat dari Indonesia ialah melalui Manila ataupun Taipei. Itu pun penerbangan tidak tersedia setiap hari melainkan hanya sekitar 2 kali dalam sepekan. Karena harus transit dahulu ke negara lain, tentunya biayanya pun menjadi lebih tinggi. Mungkin ini juga yang membuat wisatawan Indonesia tidak mempopulerkan Palau sebagai destinasinya. Palau International Airport, ROR, merupakan bandara satu-satunya di sana. Bandara ini merupakan bandara kecil yang terbilang tidak begitu sibuk untuk ukuran bandara internasional. Tidak ada taksi yang tersedia di sekitar bandara sehingga jika tidak memesan terlebih dahulu, ada baiknya pengunjung menggunakan jasa jemput dari hotel. Sebagai negara kepulauan yang masing-masing pulau berukuran kecil, sarana transportasi di kota-kota Palau tidaklah padat. Taksi hanya tersedia di kota Koror dengan sistem tanpa taksimeter melainkan berdasarkan kesepakatan. Selain taksi, bus umum juga tersedia namun tetap hanya untuk di kota Koror. Dan bagi kamu yang ingin menyewa mobil juga tersedia di kota Koror ini dari beberapa agen yang bisa ditemui di bandara ataupun hotel. Jika kamu ingin berkeliling singkat menggunakan sepeda pun bisa dilakukan. Penyewaan sepeda tersedia di kota Koror yaitu oleh Yacht AIC. Bisa dikatakan wisatawan mancanegara yang datang ke Palau bertujuan untuk memburu keindahan bawah lautnya. Bahkan seperti yang beberapa waktu dilansir majalah diving dunia, Dive Magazine juga memasukkan Palau ke dalam 10 lokasi menyelam terbaik di dunia. Beberapa spot penyelaman yang populer diantaranya ialah Blue Corner, Blue Holes, Cuyo Maru, Helmet Wreck, German Channel, dan Ulong Channel. Ciri keindahan Palau yang berhasil membius perhatian ialah sebaran pulau-pulau kecilnya. Sedikit banyak mirip dengan Raja Ampatnya Papua. Kepulauan di Palau ini ibarat bukit hijau yang muncul dari hamparan lautan biru. Kontras warna ini juga terlihat sangat menawan jika dilihat dari ketinggian atau dari pesawat. Ketika melintasinya, keunikan lain dari Palau yaitu keberadaan danau yang dihuni jutaan ubur-ubur. Ya, jika biasanya ubur-ubur berada di laut lepas, namun di Pulau Rock ini ubur-ubur berada di sebuah danau. Danau ini memang bukan sepenuhnya danau air tawar berupa cekungan di daratan. Danau seluas 5,7 hektar ini memiliki penghubung ke laut melalui celahan dan terowongan batu gamping. Selain pantai dan laut, Palau juga ternyata memiliki pesona air terjun. Lokasinya berada di Pulau Babel Daop, pulau terbesar di Kepulauan Palau. Air terjunnya melebar sehingga seperti tirai air raksasa. Rerimbunan pohon yang ada dengan pancuran air yang khas menjadikan air terjun Ngatmaru terlihat
Sangat cantik. Namun memang untuk menuju air terjun ini harus memerlukan usaha lebih dengan melalui kawasan hutan. Sekitar 30 menit. Meskipun memang Palau tersohor dengan pesona alam darat dan bawah lautnya. Tapi ternyata Palau juga memiliki kebudayaan yang tak kalah menariknya. Salah satu lokasi situs sejarah yang bisa dikunjungi ialah di Pulau Babel Daop. Pulau terbesar di Kepulauan Palau. Di sini terdapat sebuah bangunan rumah adat khas kebudayaan Palau. Rumah memanjang ini memiliki atap tinggi dengan struktur berupa rumah panggung. Bisa dikatakan, karakternya mirip dengan rumah-rumah adat di Indonesia. Bahkan bisa dikatakan sedikit mirip dengan rumah bolon khas Batak. Namun di bagian muka rangka atapnya, terdapat lukisan khas beragam bentuk. Masih di Pulau Babel Daop, wisatawan juga bisa menuju arah utara pulau tepatnya di negara bagian Ngarceong. Di sana terdapat situs Badrul Chow yang menjadi situs peninggalan sejarah dari Palau. Badrul Chow ini sering juga disebut sebagai Stonehenge-nya Palau karena memang mirip yaitu berupa